Perkenalkan, nama saya Putri Puan Maharani dengan NIM 2302104011119, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Perkenalkan, nama saya Okta Dewi Trisita Ramadhani dengan NIM 230210102005 dari Prodi Pendidikan Fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatriani dengan NIM 2302110102087 dari Prodi Pendidikan Fisika. Saya Bintang Nurhaliza dengan NIM 2302104011127, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Belanda merupakan salah satu negara yang menganut sistem liberalisme. Kota terbesar berada di Amsterdam dan pusat pemerintahan berpusat di Den Haag. Bahasa resmi yaitu bahasa Belanda dan bahasa daerah resmi yaitu Fransia Barat, Papiamentometer dan bahasa Inggris, serta bahasa daerah yang diakui yaitu Limburg, Sassen, dan Hilir. Menurut Statistika Research Development, terdapat 57% orang yang tidak beragama, 18% Katolik, 14% Protestan, 5% Islam, dan 6% lainnya. Jumlah penduduk mencapai 14,2 juta jiwa dengan luas wilayah 41.850 meter persegi. Sistem pemerintahan di negara Belanda menganut bentuk pemerintahan monarki konstitusional dengan sistem parlementer. Pembagian kekuasaan antara ratu dan institusi pemerintahan lainnya diatur dalam undang-undang. Parlemen Belanda terdiri dari Eerste Kamer dengan 75 anggota yang dipilih oleh Dewan Provinsi dan Tweede Kamer dengan 150 anggota yang dipilih langsung oleh rakyat. Partai politik utama Belanda terdiri dari CDA, Kristen Demokrat, PVDA, Buruh, dan VVD Liberal. Desentralisasi kekuasaan penuh pemerintah pusat diatur secara jelas dalam konstitusi. Yang pertama, prosedur pembentukan, penggabungan, dan pembubaran daerah. Yang kedua, batas-batas kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Yang ketiga, struktur pemerintah daerah. Dan yang keempat yaitu sistem pengawasan otonomi. Konstitusi Belanda tidak memberikan batasan yang rinci mengenai kekuasaan pemerintahan yang dilimpahkan ke daerah. Namun, konstitusi tersebut menetapkan secara eksplisit masalah-masalah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu masalah pertahanan, hubungan luar negeri atau termasuk pembuatan perjanjian, keuangan, peradilan, serta pengaturan hukum perdata dan pidana. Dalam bidang perekonomian, Belanda sedang bergerak dari yang berbasis pada produksi menuju perekonomian yang bertumpu pada industri jasa. Negara ini merupakan salah satu pengekspor hasil pertanian terbesar di dunia, tetapi juga memiliki industri kreatif yang kuat. Rendahnya jumlah pengangguran di Belanda membuat negara ini juga menarik di mata para pendatang, di mana masih banyak peluang pekerjaan yang bisa dicari. Untuk pelajar internasional, Belanda memberikan waktu tambahan melalui visa pasca studi untuk mencari pekerjaan. Bahkan, pelajar yang lulus dari beberapa universitas ternama di dunia pun bisa mendaftarkan diri untuk mendapatkan visa untuk mencari pekerjaan di Belanda. Kekurangan ideologi Belanda yaitu posisi dan jabatan pada eksekutif dan kabinet sangat bergantung pada mayoritas suara dukungan, sehingga kapanpun kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen. Keberlangsungan jabatan seorang kabinet tidak bisa ditentukan pada masa akhir jabatannya, karena sewaktu-waktu kabinet dapat diberhentikan. Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal ini lumrah terjadi apabila anggota kabinet merupakan anggota parlemen yang berasal dari parlemen mayoritas. Mereka mempunyai pengaruh yang besar baik di parlemen ataupun partai oposisi. Anggota kabinet pun dapat menguasai mayoritas parlemen. Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan khusus. Pengalaman mereka yang ada selama masih menjadi anggota dimanfaatkan menjadi bekal penting untuk menduduki posisi jabatan yang lebih tinggi. Terdapat kelebihan dan kekurangan dari ideologi tersebut. Kelebihan ideologi Belanda yaitu pembuatan dan keputusan kebijakan dapat ditangani dengan cepat. Hal tersebut mudah terjadi karena penyesuaian pendapat antara legislatif dan eksekutif. Legislatif dan eksekutif berada pada pihak satu partai yang sama. Secara umum, struktur penanggung jawab dalam setiap pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan untuk publik lebih jelas, dan pengawasan yang ketat membuat kabinet selalu berhati-hati dalam setiap tindakannya. Pancasila dan liberalisme Belanda merupakan dua ideologi yang sangat bertolak belakang, di mana Pancasila tersebut berakar pada nilai-nilai agama, bersatu
persatuan, dan keadilan sosial, di mana negara berperan aktif untuk mewujudkannya. Sedangkan liberalisme Belanda merupakan sebaliknya, yaitu menjunjung tinggi kebebasan individu serta dengan para negara yang menyimak. Meski keduanya sama-sama demokratis, Pancasila mengutamakan gotong royong dan negara yang mengatur ekonominya. Sedangkan liberalisme Belanda berfokus pada individu dan membiarkan pasar mengatur dirinya sendiri. Pemilihan ideologi bergantung pada budaya. Pancasila cocok untuk Indonesia yang menebarkan kebersamaan dan kesatuan. Liberalisme Belanda sesuai untuk negara yang menghargai kebebasan individu untuk setiap warganya. Terdapat beberapa aspek liberalisme Belanda yang memiliki kemiripan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Seperti, pertama, kebebasan individu, yang dimana liberalisme Belanda menjunjung tinggi kebebasan individu yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu merupakan sila kedua dari Pancasila. Individu dijamin hak serta kebebasannya untuk menentukan jalan hidupnya, dengan minimnya campur tangan dari negara. Yang kedua yaitu demokrasi, yaitu baik liberalisme Belanda maupun Pancasila menganut sistem demokrasi dari keduanya. Di Belanda, rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk di parlemen, sedangkan di Indonesia, rakyat memilih pemimpinnya melalui pemilu. Yang ketiga, yaitu perlindungan hak asasi manusia, di mana baik liberalisme Belanda maupun Pancasila mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil yaitu Belanda merupakan salah satu negara yang menggunakan sistem ideologi terbuka. Sistem pemerintahan menganut bentuk pemerintahan monarki konstitusional dengan sistem parlementer. Namun, ideologi Belanda kurang cocok jika diterapkan di negara kita, negara Indonesia. Pada ideologi Belanda mengedepankan aspek kebebasan, sedangkan di negara kita sendiri mengedepankan norma-norma yang ada seperti norma sopan santun dan bermasyarakat.